Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabar semua jemaat Tuhan, baik yang ada di Batam maupun yang ada di tempat lain? Saya ucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di situ judul perikopnya yang diberikan oleh lembaga Alkitab, Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara mengikutinya di dalam hati. Ayat yang pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu mungkin ada yang menonton televisi atau melihat di media sosial, ada seorang pemuda yang melakukan prank. Mungkin sudah tahu, tapi bukan dia satu-satunya yang melakukan prank di dunia ini. Ada banyak orang. Namun prank yang dia buat itu membuat dia masuk penjara. Kita tahu ya peristiwa itu. Apa yang membuat dia masuk penjara adalah caranya yang membuat dia bisa dijebloskan. Saya tidak tahu berapa lama, yang saya baca di berita perkiraan paling lama 12 tahun. Padahal itu dia buat untuk hiburan semata. Ya. Pranknya ini tuh isinya kalau tidak salah, dia memberi sembako kepada beberapa orang, tapi isinya sampah. Yang menerima itu tidak terhibur, merasa dirinya dilecehkan karena dibuat secara live, disebarkan di media sosial. Nah, mungkin saja tujuannya baik menurut pandangannya, tetapi bagi orang lain tidak. Saudara, ada banyak yang kesal dengan video itu. Bahkan mereka mengecam kelakuan anak itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal. Kebanyakan kita melakukan prank, tapi yang kita prank itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Di saat kita kesulitan dan kesusahan, kita menangis, kita menjerit, kita berseru kepada Tuhan.
Tetapi ketika keadaan kita membaik, kita lupa dengan janji-janji kita. Tuhan, kalau Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya, memberkati saya akan komitmen. Saya akan setia, sekalipun badai menghempa hidupku, sekalipun virus corona menerjang dunia ini, saya tetap berpegang pada komitmen saya dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata ketika badai berlalu dalam kehidupannya, maka Tuhan kena prank. Dia membohongi Tuhan. Tanpa sadar, banyak orang Kristen yang mengumbar-umbar janji. Ada kalimat yang sering saya dengar, hanya modal dusta. Terlalu gampang merayu Tuhan, menggombali Tuhan. Tapi dusta semua. Hari ini mungkin ketulusan, tetapi yang ada kedustaan. Dan jika kita mendustai Tuhan, kira-kira siapa yang mengecap kita? Firman Tuhan yang kita baca hari ini, kalau di ayat yang kedua dikatakan di situ, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tema kita hari ini, saudara, kita dipanggil untuk bertobat. Pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan bukan pertobatan yang ujung-ujungnya kita melakukan prank di hadapan Tuhan, atau mendustai janji kita, atau mengingkari, atau mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak butuh kalimat aku berjanji Tuhan, tetapi pada akhirnya aku lupa janjiku Tuhan. Itu mungkin 10 tahun yang lalu, tapi aku lupa. Bantu saya mengingatnya Tuhan. Maka kadang-kadang Tuhan membantu kita mengingatnya dengan cubitan-cubitan ringan. Kadang-kadang kita sakit parah, tapi padahal Tuhan sedang mengingatkan kita akan janji-janjinya. Tidak semua penyakit itu adalah pikiran Tuhan. Bisa jadi ada hal yang lain di balik itu. Tetapi bisa jadi kesulitan, sakit penyakit, bisa juga ada kesulitan-kesulitan yang tidak terduga-duga menjadi salah satu pesan Tuhan yang ingin Dia sampaikan secara fisik kepada kita. Ini loh janjimu yang telah kau ingkari. Yang Tuhan butuh dari kita adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Mengapa? Mengapa Tuhan ingin kita bertobat? Kalau dibaca di ayat yang ketiga, sesungguhnya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bertobatlah sebab, ada kata sebab, kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dia yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, dan kalau kita baca, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya bahwa ini pesan sedang tergenapi dan telah tergenapi, di mana kerajaan surga sudah dekat. Pribadi Yesus Kristus, Dia akan mendirikan kerajaannya di dunia ini, di mana Dia sendiri sebagai kepala gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah menjadi anggota dari Kristus, murid dari Kristus? Apakah saudara sudah ada dalam lingkaran pemerintahannya Kristus? Atau di luar? Atau saudara hanya menggunakan identitas saja? Saudara menipu. Saudara mengatakan bahwa saya Kristen, saya pengikut Kristus. Tetapi sebenarnya saudara tidak ada di dalam kerajaannya. Apa bukti bahwa kita ada dalam kerajaan Kristus? Kita hidup di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan ingin kita bertobat? Agar manusia atau agar kita tidak hidup dalam dosa, atau agar kita tidak diperbudak oleh dosa. Kalau dibaca saudara di ayat yang ke-7 sampai seterusnya, di ayat yang ke-7, tetapi waktu Ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah kepada mereka, hai kamu keturunan ular berludah, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Siapapun butuh pertobatan. Orang yang merasa dirinya benar pun harus butuh pertobatan.
pertobatan. Orang yang merasa kerohaniannya merasa kerohaniannya sudah cukup. Mungkin dia berpuasa setiap hari. Mungkin dia berdoa setiap pagi, siang, dan malam. Butuh pertobatan. Butuh pertobatan. Karena kesombongan-kesombongan itulah yang kadang-kadang kita tidak bisa baca. Kita hanya membaca kelemahan orang lain. Ini orang Farisi dulu. Mereka hanya membaca kesalahan orang lain dari kacamata mereka. Seolah-olah mereka lebih rohani, lebih kudus, lebih berkenan di hati Tuhan. Padahal tidak. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa lihat, berkacalah bahwa kamu juga salah satu orang yang kalau tidak bertobat menjadi warga kerajaan neraka. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita jangan hidup dalam perbudakan dosa. Mari bertobat. Kalau kita hidup dalam perbudakan dosa, ada praktek-praktek dosa. Ada praktek dosa yang terus dikerjakan, dilakukan. Sekalipun kita sudah dekat dengan Tuhan, belum tentu praktek dosa itu hilang. Pasti ada muncul, ada satu-satu. Berkata jorok, tidak jujur, berbohong, dan segala macam. Maka ayat yang ke-8 disinggung di situ. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya bahwa bukan bicara tentang siapa kita, tetapi apa yang kita hasilkan. Sekalipun berdoa dari pagi siang malam, tapi kalau tidak baik kepada sesama, tidak mengasihi sesama, maka sama saja kita sedang berbohong. Itu yang harus kita ketahui. Ada juga orang yang merencanakan berbuat dosa, tetapi ada juga yang tanpa kita sadari ada akhir dari hidup orang berdosa. Kalau dibaca di ayat yang ke-12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya bahwa ada akhir hidup orang berdosa. Akhir hidup mereka dibakar. Akhir hidup mereka tempatnya itu neraka. Itu sudah jelas. Ini bukan bicara menakut-nakuti, tetapi ini adalah sebuah kepastian. Pasti bahwa orang berdosa, orang yang hidupnya jauh dengan Tuhan, sudah pasti akan dibuang di neraka. Apakah ini menakut-nakuti? Bukan, karena ini firman Tuhan bicara dengan jelas. Mari kita bertobat hari demi hari, setiap waktu, tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bahwa kita telah berbuat dosa. Kita harus minta maaf kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini, saya mengajak kita hari ini, saudara, jika saudara mengingat sepanjang seminggu yang lalu, saudara pernah berbuat kesalahan, saudara pernah berbicara tidak benar, saudara pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, mari bertobatlah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala. Saya mengajak kita semua untuk memohon ampun dosa kepada Tuhan. Berita pertobatan ini seruan